Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Amal Faziza. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai dasar-dasar organisasi. Apa itu pengertian atau definisi dari organisasi? Apa itu tujuan organisasi? Apa itu ciri-ciri organisasi? Dan elemen-elemen organisasi akan saya ceritakan lebih lanjut pada video kali ini. Maka dari itu, kita simak terlebih dahulu slide yang nanti akan kita pelajari sama-sama dalam video ini. Kalau kita membahas mengenai dasar-dasar organisasi, maka kita bangun pemikiran awal, ya, di mana di sini kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, di mana di sini manusia adalah makhluk sosial yang cenderung berinteraksi. Nah, dari kita berinteraksi ini, maka akan timbul kepentingan-kepentingan tertentu dalam masing-masing personal atau kelompok, sehingga nanti akan secara tidak langsung membentuk sebuah organisasi. Nah, dalam organisasi ini sendiri ditimbulkan atau muncul dari adanya kebutuhan-kebutuhan manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian lambat laun, karena kita masih bicara mengenai ranah sosial, ya, manusia sebagai makhluk sosial, sehingga terbentuk organisasi sosial. Di sini misalkan ada keluarga sebagai organisasi yang paling kecil dalam lingkungan kita. Jelas di situ ada elemen-elemen yang bisa kita jabarkan. Ada ayah sebagai kepala keluarga, ada ibu, anak, kakek, nenek sebagai anggota keluarga. Misalkan lagi ada perkembangan organisasi sosial dari sisi suku. Kita menyebut suku A, suku B, suku C, suku A, suku Aceh, suku Madura, suku Jawa, suku Batak, Bugis, dan sebagainya. Kita bisa menyebut suku-suku seperti itu dengan nama-nama tertentu. Tidak lain adalah kita ketahui dari bentuk karakteristik atau ciri mereka dalam suatu wilayah, di mana mereka itu mempunyai tujuan, mereka itu juga terbentuk dari suatu keluarga, mereka berinteraksi satu sama lain dalam komunitas tertentu, dalam tempat tertentu, ya, dalam suatu tempat misalkan. Nah, mereka juga punya adat istiadat, kebiasaan, budaya yang mereka kembangkan, sehingga masing-masing suku itu punya karakteristik dan ciri masing-masing yang bisa kita kenal, sehingga kita bisa menyebutnya suku A, B, C dengan persepsi kita dan juga dengan pengetahuan kita. Kemudian ada organisasi sosial berupa bangsa. Bangsa ini adalah suatu wilayah, ya, suatu kedaulatan penuh yang di dalamnya punya elemen-elemen, misalkan suatu struktur organisasi, suatu penduduk, ya, yang mendiami suatu wilayah atau bangsa tertentu. Begitu juga dengan negara. Negara ini juga sebuah bentuk organisasi besar, ya, organisasi sosial yang sangat kompleks, yang kepentingannya banyak, yang mana elemen-elemennya pun juga semakin kompleks, banyak sekali dalam suatu negara elemen-elemennya. Begitu juga dengan organisasi sosial dalam bidang olahraga, ya, misalkan ada PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia, ada organisasi olahraga lainnya, ABC dan sebagainya, yang mana mereka itu masing-masing punya tujuan yang menaungi para atlet-atlet untuk bisa mencapai tujuan, untuk bisa merawat mereka supaya bisa berkembang, supaya bisa survive, meneruskan kegiatan olahraga, yang mengembangkan kegiatan olahraga dengan tujuan tertentu. Misalkan lagi ada organisasi keagamaan NU, organisasi keagamaan Muhammadiyah dan sebagainya. Mereka semua punya elemen-elemen, ya, unsur-unsur, struktur, punya tujuan masing-masing. Terlebih untuk organisasi bisnis. Nah, kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai konsumen, ya, atau sebagai produsen, pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, ya, di ranah bisnis ini, kita sebagai bisnis ini sebagai bentuk organisasi sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Bisnis ini juga mempunyai lingkungan di sekitarnya, baik itu secara mikro maupun secara makro, yang saling mendukung satu sama lain untuk bisa
mencapai tujuannya, yaitu membentuk output sebuah produk maupun sebuah jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan dan bisa dipergunakan oleh konsumen. Nah, lebih lanjut mengenai pembahasan organisasi, di sini organisasi ini terbagi menjadi organisasi formal dan organisasi non formal. Nah, organisasi formal ini adalah organisasi yang terbentuk dengan disengaja ya, di mana organisasi ini terbentuk dari proses identifikasi, proses pengelompokan pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa elemennya. Nah, di dalam organisasi yang sifatnya formal ini, nanti pendelegasian tanggung jawab dan wewenangnya ini cukup jelas. Nah, karena organisasi formal ini juga nantinya bisa menentukan hubungan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya untuk mencapai efektivitas atau produktivitas kerja yang tinggi, yang maksimal. Nah, dalam organisasi formal ini, status formalnya itu bisa ditandai dengan adanya unsur-unsur yang menunjang jalannya organisasi. Misalkan adanya struktur, adanya SOP, prosedur, sistem yang jelas, ada pembagian wewenang, job list yang jelas, tujuan organisasinya juga jelas, punya saluran komunikasi, punya output output di sini yaitu produk atau jasa ya yang dihasilkan. Kemudian ada organisasi non formal. Nah, organisasi non formal ini kebalikan dari organisasi formal, jadi sifatnya tidak resmi. Nah, organisasi non formal ini kita artikan juga sebagai perkumpulan yang terbentuk secara spontan, yang terbentuk secara tidak disengaja, yang mana beranggotakan beberapa orang ya, kelompok tertentu yang punya tujuan tertentu, di mana hubungan di antara anggota satu dengan yang lainnya ini bersifat personal. Nilai dan minat yang sama ya di sini dalam organisasi non formal itu mempunyai unsur yang menyatukan para anggota-anggotanya itu bisa memiliki satu misi, satu visi. Nah, munculnya organisasi non formal ini terdorong oleh kebutuhan-kebutuhan hidup ya, kebutuhan-kebutuhan hidup sosial. Yang mana masing-masing personal itu beda ya, masing-masing kelompok itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, mereka itu secara nggak langsung membentuk suatu organisasi non formal ini karena ketidakpuasan ya, adanya ketidakpuasan dengan apa yang mereka dapatkan dalam organisasi secara formal atau resmi. Nah, karena itulah kedua jenis organisasi ini, formal dan non formal, itu sebenarnya berdampingan. Nah, ibarat semen ya, kita ibaratkan semen dengan pasir, dengan air, dengan batu bata yang bisa disatukan dengan semen air tadi itu, nanti akan membentuk sebuah bangunan rumah. Nah, itu adalah ibarat seperti halnya organisasi formal dan non formal. Mereka hidup berdampingan ya, mereka selalu mengiringi satu sama lain. Kita tahu bahwasannya ciri organisasi non formal pun juga bisa ketahui dari adanya arus informasi atau koordinasi yang berjalan secara kondisional atau bebas misalkan. Kemudian juga banyak ya kelebihan dan kekurangan dari organisasi formal dan non formal. Kita contohkan misalkan organisasi non formal itu adalah bentuk organisasi dalam satu keluarga, dalam satu suku misalkan. Kalau misalkan organisasi formal ya organisasi resmi bisa kita contohkan suatu yayasan ya, suatu bangsa, suatu negara yang punya bentuk hitam di atas putih mengenai akta pendirian ya, mengenai surat keputusan yang berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk membentuk sebuah organisasi tersebut.
Selanjutnya, kita mengarah pada definisi organisasi. Nah, organisasi ini berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Selain itu, organisasi berasal juga dari istilah organisme yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi di mana hubungan mereka satu sama lain itu saling berkaitan utuh. Ini definisi organisasi secara umum. Kita bisa mengembangkan ya mengetahui lebih luas terkait dengan definisi organisasi ini dari beberapa ahli, misalkan dari Fremont, Ekas, dan James E. Rosenzweig, di mana definisi organisasi ini mereka membagikan beberapa definisi, di antaranya kita bisa baca, kita bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 4, bahwasanya pengaturan-pengaturan yang berorientasi pada tujuan, orang-orang yang mempunyai tujuan. Yang kedua yaitu sistem psikologis, berarti orang-orang yang saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga yaitu sistem-sistem teknis, manusia menggunakan pengetahuan dan teknik. Yang keempat yaitu pengetahuan integrasi dari kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Artinya orang-orang bekerja sama dalam hubungan dengan pola tertentu. Kita bisa tarik kesimpulan dari 4 poin ini ya. Definisi organisasi menurut kedua ahli ini, di sini ada bentuk tujuan. Ya, yang kedua adalah bentuk sistem. Ada sistem dan prosedur yang jelas. Yang ketiga ada bentuk kegiatan, aktivitas di dalamnya, di dalam sistem teknis tersebut diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan. Yang keempat adalah bentuk sebuah struktur yang terintegrasi. Jadi ini ada 4 poin yang bisa kita tarik benang merah dari definisi yang disampaikan oleh Ekas dan James. Kemudian ada definisi organisasi menurut Richard, di mana di sini organisasi merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang diarahkan pada suatu tujuan, sistem yang terstruktur, dengan sengaja yang mempunyai batasan-batasan yang dapat diidentifikasi. Elemen-elemen kunci di sini yang bisa kita tarik kesimpulan dari pendapatnya Richard mengenai organisasi, di sini ada kesatuan sosial ya, ada interaksi, ada tujuan, ada sistem ya yang terstruktur atau struktur organisasi yang jelas, dan ada batasan yang diidentifikasi. Batasan yang diidentifikasi ini maksudnya masing-masing fungsi, masing-masing divisi dalam suatu organisasi itu punya urusan masing-masing, punya kegiatan masing-masing, yang mana wilayah internal itu tidak boleh keluar ya informasinya atau rahasianya tidak boleh sampai bocor keluar, ataupun sebaliknya pihak luar atau dari fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi lainnya ya, divisi-divisi lain yang tidak ada hubungan dengan divisi tertentu dalam suatu organisasi, mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan masing-masing. Masing-masing divisi, masing-masing fungsi punya program kerja tertentu, punya laporan-laporan tertentu, punya tujuan tertentu. Nah, ini maksud dari batasan-batasan yang diidentifikasi dengan jelas. Kemudian ada menurut Chester, bahwasanya organisasi ini merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aktivitas-aktivitas dari 2 atau lebih orang yang dikoordinasi secara sadar, disengaja, dan memiliki tujuan. Kemudian Chester menjelaskan organisasi di sini adalah merupakan sistem di mana suatu kumpulan atau bagian yang saling berhubungan serta diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu keseluruhan. Di sini kita bisa tarik benang merah dari definisi organisasi menurut Chester di sini, yaitu organisasi itu memiliki tujuan yang jelas ya, ada bentuk koordinasi atau aktivitas, ada bentuk sistem atau prosedur yang dibuat ya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada definisi menurut Catherine dan David. Mereka mendefinisikan cukup singkat, padat ya, bahwasanya organisasi ini merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang bergabung dalam suatu usaha untuk menghasilkan produk atau jasa. Kalau kita amati dari pengertian yang dikemukakan oleh Bartol dan David di sini,
Ini ranahnya ini organisasi bisnis, ya, organisasi manufaktur maupun organisasi jasa. Karena di sini output yang dibicarakan, yang output yang terlihat adalah produk dan jasa. Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa organisasi itu terbentuk, ya, yang melatar belakangi organisasi itu terbentuk. Yang pertama yaitu sekumpulan individu yang bergabung, bekerja sama atas dasar tujuan tertentu. Jadi si A, B, C, D sampai Z, ya, mereka itu bersepakat, berkumpul, mereka sadar punya keputusan untuk bergabung dalam suatu komunitas karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Misalkan suatu mahasiswa dengan nama A, B, C, D, mereka mendaftar dalam sebuah perguruan tinggi baik swasta maupun negeri dengan pilihan prodi tertentu. Mereka sama-sama nanti kuliah, mendaftar, ya, melakukan registrasi menjadi mahasiswa aktif, kemudian kuliah berjalan, proses pembelajaran seperti halnya sesuai dengan prosedur atau sistem yang sudah berlaku. Nah, mereka itu punya tujuan dalam melakukan aktivitas pembelajaran tersebut. Tujuannya yaitu mendapatkan gelar sarjana. Nah, dalam mencapai tujuan gelar sarjana itu mereka melakukan serangkaian proses. Nah, serangkaian proses itu salah satunya itu dengan cara berkumpul dan bekerja sama. Nah, yang kedua kita lanjutkan yaitu alasan mengapa organisasi itu terbentuk, yaitu sekumpulan individu yang tergabung dan bekerja sama atas dasar kesamaan misi. Ya, kita harus bisa membedakan antara visi dan misi. Visi itu adalah tujuan yang dimiliki masing-masing personal atas kelompok tertentu, dan misi adalah cara, ya, untuk mencapai tujuan. Nah, cara-cara untuk mencapai tujuan itu berbeda-beda. Bisa kita persepsikan, bisa kita ilustrasikan, bisa kita implementasikan dalam bentuk strategi, dalam bentuk program-program dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang melatar belakangi sebuah organisasi itu terbentuk, terwujud adalah sebuah kelompok yang tergabung atas dasar visi dan mempunyai prinsip. Prinsip di sini juga didasari oleh adanya sistem operasional prosedur yang jelas dan beberapa kesamaan dari misi masing-masing anggota organisasi. Sehingga dari prinsip yang terbentuk itu nantinya akan dijadikan dasar mereka untuk mencapai tujuan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya lingkungan, ya, yang ada di internal maupun eksternal untuk mencapai visinya. Mereka tetap mempunyai prinsip tertentu untuk bisa meraih visi tersebut dengan misi-misi yang mereka jalankan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ciri-ciri organisasi. Apa sih ciri-cirinya organisasi? Di antaranya yang pertama yaitu adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal atau yang saling mengenal. Nah, kelompok orang itu siapa? Kelompok orang itu ya anggota-anggota dari organisasi. Kalau misalkan kita contohkan organisasi non-formal seperti halnya suatu keluarga, satu sama lain saling mengenal. Misalkan keluarga inti bergabung dengan beberapa keluarga yang lainnya. Misalkan membentuk sebuah perkumpulan. Kalau kita ketahui itu yang familiar ada Bani A, Bani B, Bani C. Kalau dalam komunitas atau bentuk sekumpulan orang itu, ya. Nah, dari situ satu sama lain saling mengenal dan dapat dikenal. Nah, itu maksud dari ilustrasi nomor 1. Yang kedua yaitu adanya kegiatan yang berbeda-beda, tapi satu sama lain saling berkaitan, yang merupakan kesatuan kegiatan. Nah, di sini adalah di dalam organisasi itu ada suatu aktivitas. Nah, suatu aktivitas itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam melakukan aktivitas tidak boleh sembarang
melakukan kegiatan. Dalam melakukan aktivitas itu diatur oleh sistem dan prosedur yang jelas. Nah, dalam melakukan aktivitas itu semua terstruktur, diatur dalam apa? Diatur dalam struktur organisasi. Nah, supaya apa? Supaya satu sama lain saling berjalan beriringan, seimbang, sehingga tujuan masing-masing bisa tercapai. Nah, di situ. Kemudian ciri organisasi yang lainnya yaitu tiap-tiap orang atau anggota organisasi memberikan sumbangan atau kontribusinya, baik itu berupa pikiran, tenaga, dan lain-lain. Pikiran dalam artian, dalam sebuah organisasi itu pasti nanti untuk mencapai tujuan, ya kita menjalankan misi, itu pasti ada banyak hambatan, baik itu hambatan yang ada di lingkungan internal maupun hambatan yang ada di lingkungan eksternal. Nah, untuk bisa melampaui hambatan-hambatan itu, kita harus kuat timbuknya. Kita harus bisa membuat strategi yang baik. Strategi itu sendiri juga nggak cukup strategi 1, 2, 3. Ada berbagai macam strategi yang kita buat untuk waktu tertentu. Nah, dalam proses tersebut nanti akan muncul sebuah diskusi. Dalam sebuah diskusi membentuk program, itu nanti muncullah pemikiran dari si A, si B, si C. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, nanti hasilnya begini. Ada pemikiran, ada saran masukan, ada kritik, ada penyelesaian, ya, ada kesimpulan. Kemudian sumbangsi atau kontribusi yang lainnya berupa tenaga. Tenaga ini ya kegiatan ya, aktivitas dari masing-masing anggota dalam organisasi. Lain-lain di sini misalkan sumbangan berupa material, berupa uang misalkan. Dalam organisasi wajar satu sama lain itu misalkan memiliki kewajiban untuk membayar iuran tertentu. Nah, misalkan ada suatu bentuk kumpulan organisasi secara non formal, ya, misalkan arisan si A, arisan si B, misalkan, atau dalam bentuk sekelompok organisasi non formal seperti halnya komunitas futsal atau komunitas pendaki gunung atau komunitas blogger ya, atau komunitas yang lainnya, itu mereka satu sama lain pasti nanti akan bisa memberikan kontribusi dalam bentuk material untuk membentuk kegiatan tertentu. Nah, itu untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang keempat yaitu adanya kewenangan, adanya koordinasi, dan adanya bentuk pengawasan. Nah, organisasi itu karena tadi sudah saya sampaikan elemen-elemennya banyak ya. Salah satunya tadi ada kegiatan yang diatur oleh SOP, oleh sistem prosedur yang jelas. Maka dalam mengelola hal tersebut, dalam memanage hal tersebut, harus ada koordinasi dan pengawasan. Nah, kewenangan koordinasi pengawasan ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Kewenangan ini misalkan bisa kita ketahui dari seorang pimpinan. Peran pimpinan dalam organisasi, tanggung jawabnya dalam organisasi, misalkan bagaimana cara seorang leader, seorang pemimpin itu bisa menghandle anak buah dalam melakukan pekerjaan tertentu, ya. Bagaimana pemimpin itu bisa melakukan komunikasi secara top down, bisa membentuk budaya organisasi yang kondusif, yang baik, bisa menciptakan iklim organisasi yang baik, bisa satu sama lain itu muncul rasa saling memiliki, sehingga kalau sudah ada rasa demikian nanti untuk bisa berkoordinasi dalam melakukan program, dalam mencapai tujuan organisasi itu lebih mudah, sehingga pada tahap akhir dibutuhkan bentuk pengawasan, evaluasi, dan kontrol
itu nanti akan bisa diketahui apakah program yang kita jalankan itu sudah maksimal, sudah mencapai target, berapa persen keberhasilan yang kita raih ya. Kalau misalkan tidak berhasil, hambatannya apa, nanti akan ada bentuk solusi ya, bentuk pengambilan keputusan, dan muncul strategi baru untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang ada. Nah, dari pengawasan itu nanti ada bentuk evaluasi, koreksi ya, ada tindakan pencegahan, ada tindakan perbaikan, follow up dari temuan yang ada, itu nanti bisa dikembangkan di situ. Nah, sehingga organisasi itu bisa berjalan secara terus-menerus. Yang kelima, ciri-ciri organisasi adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Semua organisasi itu terbentuk karena punya tujuan. Organisasi universitas dibentuk untuk mencapai tujuan. Organisasi kelas dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, supaya nanti anggota-anggota dalam kelas ya, organisasi kelas itu satu sama lain bisa saling berkoordinasi dengan baik, saling solid ya, persahabatan atau pertemanan mereka solid. Tujuan yang ingin dicapai untuk misalkan seorang mahasiswa ya, kelas dalam seorang mahasiswa, kumpulan komunitas mahasiswa misalkan, tujuannya yaitu untuk meraih gelar sarjana 4 tahun ke depan atau di masa yang akan datang, apa yang akan mereka raih untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu juga harus bisa dikelola dengan baik dalam suatu organisasi kelas untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah kita membahas mengenai tujuan organisasi tadi ya, pada ciri organisasi yang paling akhir, secara umum tujuan organisasi di sini adalah suatu keadaan yang ingin dicapai. Keadaan yang ingin dicapai di sini dalam waktu tertentu ya, melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, di sini ada berbagai macam aktor atau pelaku yang mewujudkan tujuan organisasi. Nah, dalam organisasi yang diharapkan untuk mendesain ataupun memanage organisasinya dengan matang agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Jadi, untuk mencapai tujuan organisasi itu semuanya harus solid, semuanya harus ada rasa saling memiliki, harus tercipta budaya organisasi yang baik, iklim organisasi yang baik, sehingga strategi-strategi yang dibuat itu nanti bisa maksimal, bisa tercapai, dan strategi yang dibuat itu harus bisa diukur ya, pengukurannya harus jelas, ada indikator kinerja utama yang harus dicapai, yang harus dibuat, ada indikator kinerja tambahan juga yang harus dibuat, sehingga nantinya dalam proses pengawasan evaluasi itu jelas mana hambatan yang tinggi, mana hambatan yang rendah, risiko yang besar, risiko yang kecil, itu semua nanti bisa teratasi ya. Di samping itu juga ada bentuk pengelolaan manajemen risiko supaya nantinya tujuan organisasi itu berjalan dengan baik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, sharing mengenai dasar-dasar organisasi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.